Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses penggambaran ataupun desain dari tata letak mesin ataupun tata letak ruang produksi yang sudah teman-teman hitung di modul sebelumnya, yaitu pada modul MPPC atau Multi Product Process Chart, di mana untuk penggambarannya akan kita gunakan aplikasi Visio, dan untuk data yang akan kita gunakan yaitu data perhitungan di MPPC, yaitu data perhitungan pertama data ukuran mesin, kemudian data ukuran peralatan, kemudian data dari ukuran departemennya ataupun ukuran dari data mesin dan peralatan yang sudah ditambahkan dengan allowance. Baik, untuk datanya sebelumnya di modul sebelumnya itu di MPPC ada kekeliruan di mana dalam penentuan allowance-nya itu sebetulnya harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di UMKM-nya gitu. Nah, pada penjelasan kemarin kita menggunakan allowance 100% karena alasannya untuk di praktikum sebelumnya itu menggunakan allowance 100% itu karena untuk proses pendesainan perusahaan yang belum terbentuk gitu. Jadi kita akan membuat suatu perusahaan yang ideal berdasarkan perhitungan seperti itu. Nah, tetapi jika semisal kita melakukan observasi, maka kita juga harus menyesuaikan allowance-nya sesuai dengan yang ada di kondisi UMKM-nya itu seperti apa. Jangan diestimasi, oh allowance-nya segini gitu, allowance-nya segitu. Nah, jangan seperti itu, tapi harus diperhitungkan juga sesuai dengan kondisi aktualnya itu berapa. Nah, contohnya di sini untuk allowance 100% kan berarti sama dengan ukuran dari si mesin tersebut. Jikalau misal mesinnya berukuran 5 meter contohnya ya untuk jumlah keseluruhannya luasnya. Nah, maka untuk allowance-nya juga 5 meter gitu. Nah, yang jadi pertimbangan di mana ketika contohnya di UMKM sendiri kan sebetulnya pasti allowance itu ada meskipun mau 1 jengkal atau 2 jengkal itu termasuk ke dalam allowance gitu, meskipun contohnya allowance-nya tidak terlalu lebar gitu ya, tidak masalah. Tetapi ya sedikit pun ada space itu termasuknya ke dalam allowance. Nah, fungsi daripada allowance-nya sendiri itu kan untuk memudahkan agar tidak terlalu berhimpitan gitu. Jadi ada space nih antara mesin 1 atau mesin 2 yang bisa dipergunakan untuk komponen lain ataupun untuk item-item lain gitu. Nah, kalau semisal tanpa allowance kan jadi untuk operator ataupun untuk mesinnya tidak secara leluasa gitu dalam melakukan produksinya. Baik, nah setelah tadi allowance, nah mengapa allowance harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan? Karena itu juga akan berpengaruh pada luas departemen yang dihasilkannya gitu. Jadi untuk luas departemen sendiri ini jangan terlalu jauh ukurannya dengan kondisi aktualnya itu berapa. Contohnya untuk luas departemen di sini kan 1205,28. Nah, contohnya untuk di aktualnya itu hanya 1.200-an gitu. Nah, itu tidak masalah karena mungkin ada sedikit perbedaan dalam perhitungannya. Tetapi kalau semisal terlalu jomplang di sini contohnya 1.200-an, ternyata setelah perhitungan itu 1.500, nah berarti itu ada kekeliruan di allowance-nya ataupun di kekeliruan dalam perhitungan si luas ataupun panjang mesinnya gitu. Nah, itu yang harus diperbaiki. Jadi, si luas departemen ini tuh harus sesuai dengan kondisi di aktualnya itu bagaimana. Nah, lanjut jika misal teman-teman sudah mengubah di bagian ini ya, di bagian allowance-nya untuk perhitungan luas mesinnya. Nah, maka teman-teman bisa langsung masuk ke penggambaran ataupun desain di aplikasi Visio. Nah, seperti biasa, jika misal teman-teman membuka aplikasi Visio, di sini tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini akan saya gunakan contohnya, untuk contoh nih ya, mesin-mesin mengapa saya pisahkan terlebih dahulu di pembuatan mesinnya, karena ini juga akan memudahkan teman-teman. Nanti kan untuk mesin biasanya, contohnya untuk mesin potong, ada beberapa mesin potong. Nah, itu bisa kita copy paste saja nanti, jadi tidak perlu digambarkan lagi gitu dong. Untuk departemennya nanti bisa menyusul ya, bisa kita gambarkan terakhir. Oke, nah kalau misal sudah masuk Visio, di sini kan biasanya untuk ukurannya itu dalam milimeter. Nah, teman-teman harus mengubah terlebih dahulu ke satuannya sentimeter.
Nah, ini dipin saja ya agar memudahkan. Nah, diubah ke sentimeter. Nah, skala yang akan kita gunakan yaitu skala 1:100. Di mana ketika kita gambarkan di sini 1 cm, nah maka di aktualnya itu 100 cm atau 1 meter ya. Nah, contohnya seperti ini. Jikalau semisal panjangnya di UMKM itu untuk mesin potong 2,4 meter, maka untuk penggambarannya di sini itu hanya menggambarkan 2,4 cm. Seperti itu ya. Nah, kemudian bisa langsung kita gambarkan saja untuk ini ya, untuk kebutuhan mesin sama operatornya. Kita bisa gunakan yang pertama ini ada tools rectangle. Kita gunakan rectangle, di sini bisa di drag saja, atau bisa menggunakan di sini juga ya basic flowchart, tapi dengan ukuran yang sama, ukuran sentimeter gitu ya. Nah, di sini kita ubah, kita lihat di sini untuk menggunakan ini dulu ya, panjang dan lebarnya sementara gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ya sesuaikan dengan perhitungan yang sudah teman-teman lakukan juga. Nah, untuk panjang dan lebar dari mesin potong setelah ditambah allowance itu panjangnya 3,3 dan lebarnya 3,5. Maka di sini kita ubah untuk panjangnya 3,3, kemudian untuk lebarnya 3,5. Nah, ini seperti ini. Kemudian, kalau semisal sudah, ini kan sebagai allowance ya, sebagai allowance, jadi sebagai dasarnya gitu ya. Nah, ini bisa kita ubah ini ya, dasarnya itu bisa pakai garis-garis ataupun bebas lah ya, bisa dimain sama teman-teman. Nah, ini tuh fungsi atau tujuannya itu agar teman-teman nanti pas proses penggambaran itu tidak bingung gitu. Oh, yang garis-garis seperti ini tuh kita tandain sebagai allowance gitu ya. Nah, caranya setelah diklik kemudian ke fill option. Nah, di sini ke bagian fill, kemudian lanjut ke pattern fill. Nah, di sini bisa kita ubah mau kotak ataupun zigzag ataupun seperti ini juga tidak masalah. Di sini ataunya untuk ininya ya kita ubah ke warna hijau sebagai penanda gitu ya. Nah, usahakan untuk penanda seperti ini tuh dibedakan dengan warna mesinnya. Jadi tidak sama gitu ya. Jadi kita bisa bedakan ini untuk allowance, oh ini untuk mesin gitu, oh ini untuk apa, ini untuk apa gitu kan. Nah, setelah itu kita gambarkan untuk mesinnya. Teman-teman bisa langsung drag saja mesinnya dari sini ataupun mau menggunakan bantuan gitu ya, bantuan dari rectangle agar ukurannya sama juga tidak masalah gitu ya. Biar nanti tidak tidak usah men-setting lagi ukurannya gitu. Jadi tinggal ditarik-tarik saja sesuai dengan ukuran ini ya, ukuran dari si ukuran bantuannya. Nah, di sini untuk ukuran mesinnya kita lihat yang aktual, mesin potongnya itu panjangnya 2,4 dan lebarnya 2,2. Kita ubah, ini 2,4, kemudian ininya 2,2. Oke. Setelah itu, kita lihat, nah kita bisa posisikan untuk ini tuh berada di tengah kah, atau berada di ujung, atau berada di manapun gitu ya, bebas sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau semisal contohnya tidak tepat di tengah-tengah, disesuaikan saja, ininya bisa di zoom, jadi nanti ketika teman-teman mengubah tuh tidak terlalu jauh. Nah, seperti ini. Oke. Kalau semisal sudah ditempatkan, kita bisa cari untuk mesinnya. Nih, kita contohnya di UMKM kan ada meja ya, meja contohnya. Biasanya untuk kompor tuh diletakkan di meja. Nah, kita cari atau bisa search di sini untuk shapes-nya ataupun itemnya, item meja, kita cari item meja. Nah, caranya gimana sih? Kan ini sudah ada tampilannya di sini ya. Nah, semisal di teman-teman belum ada tampilan seperti ini. Oke, kita cari di bagian more shapes. Kemudian lanjut ke software, ke Maps and Floor Plans. Di sini ada building plan. Nah, di sini kan sudah banyak yang saya checklist ya. Nah, ini merupakan item-item yang bisa teman-teman gunakan. Di sini banyak sekali item yang bisa teman-teman cari ataupun teman-teman gunakan untuk desainnya sendiri. Di mana kalau misal item ini di bagian alarm and access control ini diperlukan nih, contohnya ada yang diperlukan ya teman-teman checklist saja. Jika misal tidak diperlukan ya di unchecklist aja. Nah, kemudian di sini nih contohnya, oh kita memerlukan kompor ya seperti ini nih, ada menggunakan kompor ataupun microwave gitu. Nah, kita
Checklist saja di appliance ataupun yang lainnya. Di banyak ya, di sini ada garden aksesoris, kemudian ada opsi aksesoris, kemudian ada tanaman juga, kemudian ada jalan dan lain-lainnya. Ini di checklist saja sesuai dengan kebutuhan daripada desain teman-teman. Setelah itu, contohnya kita akan menggunakan meja ya, seperti tadi. Meja kita cari. Meja itu di bagian furniture biasanya. Office furniture. Nah, kita gunakan corner table di sini nih. Untuk corner table. Contohnya untuk ukuran mejanya itu kan sesuai ya dengan ini nih, dengan ukuran si mesinnya atau lebih lebar dari ukuran mesinnya gitu. Semisal nih ukuran mejanya, ini kan sudah di ini ya, bisa teman-teman langsung tarik saja ataupun bisa teman-teman setting sesuai dengan ukuran yang tadi ini. Ini tuh tadi tuh ukurannya 2,4 sama 2,2. 2,4 enter, kemudian 2,2. Nah, ini kan untuk ukurannya, untuk bantuannya ini bisa langsung dihilangkan saja. Nah, ini untuk meja, ini juga meja bisa teman-teman sesuaikan ya ininya untuk warnanya. Contohnya pengen warna ini ataupun pengen warna seperti meja gitu ya. Merah, warna biru atau seperti apa gitu, bebas lah. Gimana yang ada di UMKM. Nah, untuk mejanya seperti ini, nah kemudian kita akan memasukkan ukuran kompor. Contohnya, kita akan memasukkan kompor. Biasanya kompor itu ada di base and kitchen gitu ya, di kitchen ataupun bentar, di bagian. Nah, ini untuk masak contohnya, ataupun adalah item-item lain yang mungkin teman-teman bisa gunakan. Contohnya ada microwave ataupun apa. Nih, kita akan gunakan si ini ya. Nah, untuk ukuran ini, untuk ukuran daripada si ininya bisa sesuai dengan ukuran ini ataupun di bawah ini ya. Jika kalau semisal contohnya ada meja, kan ukuran meja pasti berbeda dengan ukuran ini ya, ukuran si mesinnya. Otomatis kita harus apa namanya tuh, kita harus menyesuaikan juga gitu. Contohnya di sini untuk meja kan tadi ini ya. Di sini contohnya 1 dan 1. Sebentar. Ataupun kita gunakan ada yang 3D. Nah, teman-teman bisa gunakan yang 3D ataupun bisa gunakan yang 2 dimensi juga. Tidak masalah. Nah, itu disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini bisa dicari saja kebutuhan kalian apa. Nah, di sini juga sebetulnya ada beberapa item yang tidak bisa kalian rubah bentuknya. Jika semisal tidak ada, ya teman-teman bisa menggunakan item-item lain gitu yang memang serupa dengan item yang akan teman-teman pakai gitu ya. Karena ada beberapa settingan mungkin tidak bisa diubah gitu untuk kebutuhan desainnya. Di sini bisa dicek satu persatu saja. Nah, ini juga ada di bagian soft floor. Nah, ini bisa teman-teman gunakan. Contohnya kayak seperti power clip nanti ya bisa digunakan di bagian ini, di bagian gudang ya, di bab 4 nanti. Kita cari. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan bentuknya 3 dimensi ya. Teman-teman bisa gunakan yang 3 dimensi atau gunakan yang 2 dimensi juga tidak masalah. Contohnya kita akan memasukkan microwave di sini. Menempatkan microwave. Microwave dengan ukuran biasanya 1 ininya, kemudian ininya 1,5 lah ya. Bentar.
ataupun ininya kebaliknya, ininya 1, ininya 1,5. Nah, seperti ini. Nah, ini microwave-nya ditempatkan di sini contohnya. Nah, kemudian kalau di samping microwave tuh ada alatnya itu pisau. Contoh ya, ada alatnya pisau. Kita cari untuk alatnya. Bisa langsung diklik ataupun teman-teman bisa mencari item-item yang sudah yang sudah teman-teman ini juga ya, pin di sini nih. Kita cari lagi. Nah, ini nih. Biasanya untuk pisau dan peralatan-peralatan gitu ya. Nah, ini ada di bagian evidence. Setelah ada, kita bisa drag langsung saja. Oh, contohnya di bagian sini ada pisau. Pisau ini ya, contoh. Nah, ini yang ini. Bisa kita tempatkan di sini dulu. Nah, ini nanti bakal seperti ini ya tampilannya. Nah, ini bisa langsung dihilangkan saja. Ininya bisa langsung di-cut. Di-delete juga tidak masalah, ataupun di-cut, mau di-cut juga. Nah, kemudian yang ininya, yang garis ke sampingnya itu bisa di hide reference lines. Kemudian ininya bisa langsung kita pindahkan saja di bagian sini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan operator. Biasanya operator, nah kalau semisal ada beberapa item ataupun ada kabinet yang ditempatkan di depan meja ataupun di samping meja, nah teman-teman bisa sesuaikan saja. Seperti ini kan ada kabinet di depan mesin gitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan saja dengan yang disesuaikan juga dengan kebutuhan kalian gitu ya. Oke, lanjut ke bagian operatornya. Kita pakai bantuan juga untuk ininya, rectangle lagi seperti tadi untuk bagian operator. Untuk menentukan daripada si ukurannya gitu ya, ukuran daripada allowance. Nah, untuk allowance-nya 1,5, 2,3 dan 1,5. Ininya contohnya 2,3 sama 1,5. Disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Kita tempatkan di sini. Nah, untuk item operator ini juga bisa teman-teman dapatkan di sini, diklik aja bagian operator. Oke, nanti akan muncul. Nah, ini operator ya, bisa langsung di-drag saja seperti ini. Kita gunakan yang ini saja. Untuk operator ini ukurannya 1,3 kali 1,3. Nah, kita sesuaikan. Oh, ini sudah ya 1,3 kali 1,3. 1,3. Nah, kita gunakan si operatornya, kita pindahkan ke sini. Mau teman-teman ininya ini disesuaikan sama ini ya, allowance sebagai penanda boleh, kalau misal tidak juga tidak apa. Contohnya mau seperti ini ya, biar bervariasi juga tidak masalah. Kita gunakan ini, kita simpan di sini contohnya. Nah, ini kita kasih jarak, di mana kan untuk operator biasanya aksesnya ada beberapa akses, soalnya putar ke sini gitu, ataupun kemana gitu ya. Nah, ini kan keduanya gitu allowance, ada allowance-nya. Nah, biar serupa gitu ya, kita samakan saja untuk allowance-nya. Nah, seperti ini. Jadi nanti tidak pusing lagi. Baik, setelah itu, kan ini untuk mesinnya sudah kita gambarkan untuk satu mesin. Nah, teman-teman bisa gambarkan untuk mesin-mesin yang lain. Bisa copy paste juga seperti ini. Kemudian jika misal sudah, agar tidak agar menyatu gitu ya, teman-teman bisa blok, kemudian klik kanan, kemudian bisa langsung grup saja. Nah, jadi ketika teman-teman pindahkan ini sudah langsung menyatu. Oke. Setelah itu, kita akan di sininya bisa teman-teman ini ya, teman-teman tandai, oh ini mesin apa, ini bagian apa, itu bagian apa gitu. Nah, selanjutnya kita akan
ke bagian tata letak mesin. Nah, untuk tata letak mesinnya sendiri, nah kan kalian sudah menggambarkan alur di UMKM itu seperti apa. Nah, kalian bisa gambarkan kasar saja. Jadi, untuk in-nya itu dari sebelah mana, kemudian out-nya sebelah mana. Dan untuk setiap UMKM kan biasanya berbeda, tidak selalu bentuk dari departemennya itu kotak ataupun persegi panjang gitu. Ada yang letter L, kemudian ada yang bentuknya seperti T gitu ruangannya, ataupun ada yang kotak, ataupun ya itu disesuaikan saja dengan aktual tuh seperti apa gitu ya di UMKM-nya. Nah, seperti tadi kita copy paste saja mesin-mesin yang sudah kita ubah tadi, kemudian kita akan menggambarkan departemennya. Nah, untuk departemennya itu juga ini kan saya gambarkan seperti ini. Untuk setiap departemennya itu menyatu karena memang apa ya? Ini kan saya sendiri kan menggambarkan perusahaan yang memang rancangan saya gitu ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan saja untuk ukurannya maupun bentuknya itu disesuaikan dengan yang ada di UMKM. Contohnya, kita lihat dari luas departemen ini saja ya. Nah, kita gunakan luas departemen yang ini. Panjangnya 22,53, kemudian lebarnya 53. Nah, kemudian kita gambarkan saja menggunakan tadi yang rectangle di sini. Acak saja. Nah, untuk ininya, contohnya ukurannya 22, ininya 50, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bentuknya memanjang. Ataupun mau sama nih ukurannya 40 kali 40. Jadi kotak gitu ya. Nah, bisa seperti ini juga, disesuaikan saja. Nah, jika misal sudah seperti ini, kita bisa ubah ya untuk warnanya. Contohnya menjadi warna seperti ini. Ini kita tandain saja, kita ini saja sebagai lantai gitu ya. Fill option, pattern fill-nya ininya warna hitam. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, ini kan kita akan menentukan untuk bagian in-nya itu sebelah mana. Contoh nih di UMKM untuk in-nya itu sebelah sini. Kita tandain ini untuk in-nya, kita warnain merah gitu ya. Kemudian untuk out-nya tuh sebelah sini. Ini untuk out-nya. Nah, teman-teman bisa langsung diklik saja untuk penamaannya. Contohnya ini in. Bentar. Nah, ini untuk outnya. Ini bisa diperbesar saja ukurannya biar terlihat gitu ya. Nah, ini untuk in, ini untuk out. Oke. Nah seperti ini. Nah, kemudian jika semisal sudah, tadi kan teman-teman sudah menggambarkannya di sini sudah dipindahkan. Nah, bisa langsung dipindahkan saja gitu. Si ini ya ke sini, ke bagian sini. Atau di copy paste saja. Atau yang tadi saja ya, kita coba masukkan yang tadi yang sudah kita desain. Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Nah, di sini kan ukurannya kecil ya. Ini kan sesuai sama yang sudah kita gambarkan gitu. Nah, di departemen ini kita ubah dulu menjadi polos saja. Terus seperti ini tapi transparan gitu ya. Nah, seperti ini saja. Nah, seperti ini. Nah, contohnya untuk operator yang pertama itu berada di posisinya di sini. Nah, kita tempatkan saja di posisi ini. Nah, itu juga operator-operator lain kalau semisal ada tambahan gitu ya untuk mesin lain ya disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian untuk jaraknya bisa disesuaikan juga. Kalau semisal teman-teman bingung untuk jaraknya berapa, bisa menggunakan line gitu ya. Oh, jarak dari sini ke sini tuh berapa gitu. Contohnya 1 meter ataupun 2 meter. Nah, nanti bisa menggunakan ukuran gitu ya. Dari posisi ini ke posisi mesin 1 sama posisi mesin 2. Setelah teman-teman ubah seperti ini, nah bisa dinamain juga seperti saya gini ya.
biar bisa membedakan antara si departemen tuh ini departemen apa gitu. Contohnya ini tata letak mesin, delay ataupun apa gitu ya, disesuaikan saja dengan si UMKM-nya. Jikalau semisal sudah, ini kan teman-teman biasanya menggunakan dua departemen ataupun bisa saja menggunakan satu departemen. Kalau semisal dua kan ukurannya ada yang berbeda ataupun sama, bisa di copy paste saja di sini. Contohnya untuk sama berdampingan seperti ini ya. Nah, boleh seperti ini juga. Nah, ini kan tiap departemen biasanya ataupun di ruang produksi itu kan ada skat gitu ya, ada tembok. Nah, teman-teman bisa masukkan si ininya, si temboknya menggunakan walls, door, and windows. Nah, di sini ada room. Kalau misal kotak langsung bisa langsung menggunakan room saja. Ini bisa kita sesuaikan ukurannya ataupun kayak tadi ya menggunakan ini nih size position biar tidak sulit gitu ya, ataupun bisa langsung kayak gini juga tidak masalah. Manual gitu tidak masalah. Nah, diperbesar saja biar memudahkan. Nah, ini kan untuk tembok ya, bisa ditarik saja. Oke, dirapihkan ya. Kemudian, jika semisal sudah, kita akan menambahkan contohnya ada pintu. Nah, untuk pintunya sendiri, contohnya ada pintu double door gitu kan, ini in-nya dari sini, ataupun ada pintu satu pintu gitu ya di UMKM-nya ya. Kita langsung drag saja, tempatkan di sini. Nah, untuk si ininya, ukurannya, berapa sih ukuran pintu? Nah, teman-teman juga harus mengukur gitu, si ukuran pintu itu berapa lebarnya gitu ya. Nah, jadi bentar, ini diputar saja. Kalau seperti ini, diputar saja pintunya ke dalam atau keluar. Nah, itu juga harus disesuaikan. Kita geser. Harus pas di bagian sini ya, ditempatkannya harus pas di bagian si temboknya. Nah, seperti ini. Nah, ya ukurannya lebih besar gitu ya, sesuai dengan si in-nya. Nah, seperti ini. Nah, kan ini langsung terbuka gini. Nah, kemudian teman-teman ada di samping pintu ada kaca, jendela gitu ya. Nah, teman-teman bisa tempatkan contohnya jendelanya di sebelah sini, di bagian operator. Nah, bisa ditarik saja ataupun ukurannya nanti diukur saja lah ukurannya si lebarnya tuh berapa. Lebar dari si ininya kacanya. Bisa di copy paste atau langsung di drag juga tidak masalah, di gimana kalian aja. Nah, setelah itu teman-teman bisa menambahkan item-item lain. Contohnya di sini ada mesin yang tidak digunain tapi ada di UMKM-nya. Nah, bisa teman-teman tempatkan juga. Jadi item-item yang memang dirasa ada di area ruang produksi, nah itu wajib teman-teman gambarkan karena nanti akan kita analisis, oh ternyata ada beberapa contohnya item yang perlu dipindahkan gitu ya secara aktualnya. Nah, dari sana kita kan setelah menganalisis itu, oh kita tahu nih ternyata oh item mesin yang tidak digunakan itu harus dikeluarkan atau harus dihilangkan gitu. Kemudian harus menempatkan si operator A ternyata ditempatkan di paling ujung. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan nanti setelah kalian menggambarkan kondisi di aktual itu kayak gimana. Nah, itu juga akan kita gunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu penggambaran nanti di template terakhir. Nanti kan akan ada proses perbaikan daripada rancangan yang akan kalian gambarkan. Nah, itu akan jadi pertimbangannya seperti itu. Nah, baik untuk proses desain dari Divisio bisa teman-teman lanjutkan saja. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, teman-teman juga bisa explore ke arah sini ya, ke bagian more shapes-nya gitu, ataupun item-item yang nanti akan kalian gunakan. Nah, ini hanya sebagian contoh saja gitu.
Nah, tetapi untuk contoh ini juga jangan dijadikan patokan. Nah, teman-teman bisa berkreasi sekreatif kalian mungkin ataupun disesuaikan juga dengan oh saya mah pengen sama banget persis dengan kondisi di lapangan, boleh banget. Itu harus harus seperti itu ya. Dan jikalau semisal teman-teman setelah menggambarkan ini ada beberapa item yang tidak ada di sini, nah teman-teman bisa cari di Google saja. Nah, kemudian bisa di convert menjadi PNG, nanti bisa langsung di copy paste ke sini dan ukurannya bisa disesuaikan. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai penggambaran dari tata letak mesin ataupun ruang produksi. Mohon maaf jika semisal ada kekeliruan. Dan jika semisal ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan saja di grup ya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.